Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagialah orang-orang yang diberi kesempatan untuk bertemu kembali dan menghirup udara segar bulan Ramadan yang mulia. Karenanya, mari kita sambut kehadiran bulan yang penuh berkah itu dengan luapan kegembiraan, semangat beribadah. Kita gunakan kesempatan emas di bulan Ramadan itu untuk membersihkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai derajat insan yang bertakwa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man faroha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron." Artinya, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya terbakar api neraka. Marilah kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan penuh riang gembira, lalu kita ekspresikan kegembiraan itu dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan demikian kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami atas nama keluarga besar SD Islam Teknologi Pasim Arayan Kota Sukabumi, mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana fi syahri siyami lil mu'minin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayah bunda serta ananda soleh dan soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi pada kegiatan salat Ramadan yang diadakan oleh SD Islam Teknologi Pasim Arayan. Soleh dan soleha, perintah tentang berpuasa dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkhitab kepada orang-orang mukmin dan memerintahkan mereka untuk berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta bersenggama dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari berpuasa dijelaskan di akhir ayat, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Saleh dan solehah serta ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asru amsalha ila sab'i mi'ati di'fin. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajri bihi yada'u syahwatuhu wa ta'amahu. Kecuali amalan puasa. Amalan orang berpuasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Min ajli lis-shaim farhatani, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika berbuka. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Wala khulufu fi atyabu 'indallahi min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Rawahu Muslim. Saleh dan soleha, di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Allah akan memberi pahala pada tiap-tiap amalan yang dilakukan oleh hamba Allah dan akan dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Sedangkan untuk pahala puasa atau pahala saum Ramadan akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena pahala dan ganjaran yang sangat berlimpah. Untuk meraih pahala Ramadan dan keutamaannya, kita perlu kesungguhan untuk melakukan suatu amalan. Nah, sekarang Ustadz akan menyebutkan beberapa amalan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini. Amalan yang pertama adalah tadarus Al-Quran. Soleh dan soleha, sesungguhnya melaksanakan tadarus di bulan Ramadan ini adalah waktu yang istimewa dan paling utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini termasuk ibadah yang akan memperoleh keutamaan berupa ketenangan hati dan rahmat serta pahala yang berlimpah. Ah Ustadz, aku belum lancar, aku belum bisa, aku belum bahir, aku masih terbata-bata dalam membaca Al-Qurannya. Tidak apa-apa, soleh dan soleha, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mahir bil Quran ma'a syafaratil kiramil bararah والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran sedang ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 kali pahala. Soleh dan soleha, amalan yang kedua adalah memperbanyak doa. Pada hakikatnya, kita sebagai manusia mempunyai banyak kebutuhan serta permasalahan yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan yang relatif singkat ini, maka memperbanyak doa adalah amalan sunnah yang memiliki keistimewaan. Di mana bulan Ramadan adalah doa yang begitu diperkenankan dan waktu terkabulnya doa. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Soleh dan soleha, amalan yang ketiga adalah bersedekah. Bulan Ramadan ini ada kemuliaan waktu untuk melaksanakan amalan seperti bersedekah sebanyak-banyaknya. Hal inilah yang membuat sedekah saat Ramadan menjadi istimewa, karena sedekah adalah salah satu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pintu yang dibuka oleh Allah saat bersedekah di bulan Ramadan, yakni diberikan pahala yang dilipat gandakan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, wa aqradullaha qardan hasana, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudha'afu lahum, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka. Walahum ajrun karim, dan bagi mereka pahala yang banyak. Amalan yang keempat yang bisa kita lakukan di bulan yang suci ini adalah memberi makan orang yang berpuasa. Soleh dan soleha,
Setiap amalan atau kebaikan, sekecil apapun itu, pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama memberi makan kepada orang yang berpuasa. Umat Islam yang melakukan amalan seperti di bulan Ramadan akan mendapatkan beribu keutamaan melimpah dan dijanjikan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kelima yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah melaksanakan Qiyamul Lail. Qiyam atau Qiyamul Lail sendiri adalah melaksanakan sholat malam baik secara berjamaah maupun seorang diri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Rawahul Bukhari. Nah, ayah bunda serta ananda soleh dan soleha yang dirahmati oleh Allah, demikianlah beberapa amalan yang dapat kita kerjakan di bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan dalam menjalankannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, soleh dan soleha, sebelum Ustadz mengakhiri pertemuan ini, Ustadz mempunyai 2 kuis, 2 soal yang harus kalian jawab. Nah, bagi orang yang tercepat menjawab dalam soal ini akan mendapatkan hadiah. Nah, diperhatikan. Soal yang pertama adalah perintah tentang diwajibkannya berpuasa terdapat dalam surah. Nah, bagi yang sudah mengetahui jawabannya, langsung diketik saja jawabannya di kolom komentar. Diulangi lagi, perintah tentang diwajibkannya berpuasa terdapat di dalam surah. Sebutkan juga ayat keberapanya ya. Nah, langsung dijawab di kolom komentar ini. Sudah? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Diperhatikan. Sebutkan 3 amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Sebutkan 3 amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Nah, bagi yang sudah mengetahui jawabannya, langsung ditulis atau diketik di kolom komentar ini. Nah, soleh dan soleha, adapun untuk pemenangnya nanti akan diumumkan melalui wali kelasnya masing-masing. Nah, soleh dan soleha, untuk pertemuan kali ini Ustadz cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.